Halo Sobat Kesehatan, aku Astrid Ekaningsih, mahasiswi aktif program studi S1 Farmasi dari Universitas Bumigora. Pada video kali ini, aku akan membahas salah satu obat analgetik, yaitu turunan metadon dan turunan morfinan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih obat analgetik itu obat yang seperti apa ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, obat analgetik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri pada tubuh kita. Obat analgetik terbagi menjadi dua jenis, yaitu obat analgetik non-opioid atau non-narkotik. Nah, obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi nyeri ringan hingga nyeri sedang, seperti nyeri otot dan juga nyeri sendi. Obat-obat yang digunakan seperti paracetamol, ibuprofen, dan juga asam mefenamat. Tentunya teman-teman udah sering dong dengar obat-obatan ini. Nah, yang kedua ada analgetik opioid atau narkotik. Obat ini digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga nyeri berat seperti nyeri pasca operasi atau nyeri cedera berat seperti patah tulang. Obat-obatnya seperti metadon, morfinan, dan juga kodein. Nah, catatan penting ya teman-teman, obat ini bekerja di sistem saraf pusat sehingga penggunaannya perlu diawasi karena dapat menyebabkan kecanduan. Nah, pada video kali ini aku akan membahas lebih dalam mengenai analgetik opioid atau narkotik. Yuk kita simak bareng-bareng gimana struktur kimianya mempengaruhi aktivitas biologisnya. Secara umum, mekanisme obat analgesik opioid bekerja dengan menghambat reseptor di sistem saraf pusat, khususnya di otak dan sumsum tulang belakang, khususnya di reseptor Mu, kappa, dan delta. Sederhananya, ketika obat ini menempel, ia akan menghambat sinyal rasa nyeri yang dirasakan oleh tubuh ke otak melalui pelepasan neurotransmitter yang mengantarkan sinyal nyeri. Nah, akibatnya otak tidak akan menerima sinyal nyeri dengan jelas sehingga nyeri tidak terasa atau tidak terlalu sakit. Oke, langsung saja kita masuk ke turunan yang pertama, yaitu turunan morfinan. Morfinan memiliki ciri khusus, yaitu memiliki cincin trisiklis atau 3 cincin yang bekerja pada reseptor Mu. Contoh dari turunan morfinan yaitu obat loperamol. Teman-teman bisa lihat langsung ya struktur dari loperamol ini. Nah, loperamol ini memiliki cincin trisiklis tadi sesuai dengan ciri dari morfinan. Nah, cincin trisiklis ini yang akan menempel pada reseptor Mu. Dan ada juga gugus OH yang akan bekerja sebagai aktivitas agonis, yaitu yang akan mengaktifkan reseptor nyeri sehingga rasa nyeri dapat berkurang. Nah, di sini juga ada gugus N atau gugus nitrogen. Gugus N di sini tidak dimodifikasi dari turunan awal morfinan yaitu morfin, sehingga aktivitas agonisnya dapat berlangsung secara optimal. Loperamol sendiri juga bersifat lipofilik sehingga dapat mudah menembus saraf otak dan menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan. Kombinasi dari semua struktur ini sangat efektif untuk menghasilkan obat analgesik atau anti nyeri. Nah, loperamol sendiri memiliki dosis oral 2 mg dan dosis intravena 2 mg per mili. Nah, loperamol ini biasanya digunakan untuk nyeri pasca operasi dan juga nyeri cedera berat seperti patah tulang. Selanjutnya kita akan masuk ke turunan yang kedua, yaitu turunan metadon. Metadon sendiri memiliki ciri khusus yaitu 2 cincin fenil yang akan menempel langsung pada reseptor Mu. Nah, pada turunan metadon juga terdapat gugus keton atau CO. Gugus keton ini yang akan membantu memperkuat ikatan dari reseptor opioidnya. Nah, selanjutnya ada juga rantai panjang yang bersifat fleksibel sehingga dapat memperkuat dan mengadaptasi ketika reseptor berikatan. Nah, selanjutnya juga ada gugus amina tersier. Nah, amina tersier ini akan membantu memperkuat dengan titik dari reseptor opioid sehingga menghasilkan efek yang terapeutik. Nah, metadon sendiri memiliki gugus oral 5-10 mg dan gugus intravena atau gugus intramuskular 10 mg per mili.
Nah, metadon sendiri digunakan sebagai obat nyeri ketika pasca operasi ataupun terapi kanker. Nah, itu dia nih teman-teman penjelasan aku mengenai turunan morfinan dan turunan metadon. Aku juga merujuk pada jurnal-jurnal berikut. Teman-teman bisa cek langsung ya. Itu dia penyampaian dari aku. Kalau masih bingung, teman-teman bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you on the next video.